Di balik social armor Epstein, bagaimana Rothschild, Rockefeller, dan JP Morgan menjaga sistem? Epstein itu cuma sekedar predator atau bagian dari sistem yang jauh lebih besar? Bagian 1. Epstein and the Spider's Web City of London. Lupakan teori konspirasi receh. Fakta dari rilis dokumen 30 Januari 2026 mengungkap Jeffrey Edward Epstein diduga merupakan simpul vital dalam Spider's Web atau jaring laba-laba keuangan global yang berpusat di City of London. Diperkirakan 40% uang haram dunia, mulai dari korupsi hingga bisnis ilegal, dicuci lewat London dan wilayah offshore-nya. Epstein menggunakan London sebagai pelayan setan atau the devil's butler untuk mengelola risiko dan membungkamkan media lewat sistem hukum Inggris yang tertutup. Dokumen terbaru juga membuktikan kalau London adalah hub utama Epstein di Eropa, mencakup 60% dari seluruh kontak elitnya di benua tersebut. Bagian 2, 3 pilar elit dan kegagalan FBI. Siapa yang memelihara Epstein? 3 pilar elit global. Pertama, JP Morgan Chase. Bank ini memproses transaksi Epstein senilai 1,3 miliar dolar selama 15 tahun, tapi baru lapor setelah Epstein tewas di penjara. Mantan eksekutif tinggi JP Morgan Chase, Jes Staley, bahkan punya 1.200 email rahasia dengan kode Snow White bersama Epstein. Kedua, dinasti Rothschild. Melalui Ariane de Rothschild, menandatangani kontrak 25 juta dolar dengan perusahaan Epstein pada 2015, tepat 7 tahun setelah Epstein divonis pedofil. Ketiga, keluarga Rockefeller. Epstein berhasil masuk ke Dewan Pengawas Universitas Rockefeller dan menjadi anggota Trilateral Commission, organisasi bayangan pengatur kebijakan dunia yang didirikan David Rockefeller. Dan bagaimana peran FBI? FBI sudah punya laporan korban Epstein sejak 1996, tapi sengaja dibiarkan selama 10 tahun sebelum buka investigasi resmi. Bagian 3. Metode kompromat dan infrastruktur ubiquity. Bagaimana cara mereka menyandara elit? Jawabannya, strategi kompromat atau materi pemerasan. Di pulau pribadi Little St. James, FBI menemukan infrastruktur server ubiquity masif yang sanggup merekam hingga 1.000 perangkat pengawasan secara bersamaan. Setiap gerakan elit direkam secara rahasia sebagai kartu as. Jika ada yang berani melawan sistem keuangan atau mengganggu kepentingan kelompok mereka, dokumen-dokumen ini siap dikeluarkan. Ini bukan cuma soal skandal seks. Ini adalah infrastruktur pemerasan transnasional untuk memastikan tokoh elit politik, keuangan, dan hukum tetap patuh terhadap agenda penguasa modal. Bagian 4. Jaringan Maxwell dan warisan intelijen. Kenapa peran Ghislaine Maxwell sangat penting? Karena dia adalah operator intelijen terlatih. Ayahnya Robert Maxwell adalah raksasa media dan diduga sebagai agen ganda untuk Mossad Israel, KGB Rusia, dan MI6 Inggris. Robert Maxwell adalah guru yang mengajarkan bagaimana menggunakan skandal untuk menguasai sistem keuangan. Ghislaine Maxwell bertugas sebagai dia yang mengatur suplai korban, membangun skema honey trap, dan memastikan rahasia para elit tetap terkunci rapat di bawah perlindungan jaringan intelijen internasional. Bagian 5. Social armor dan benteng dirty money. Tujuan semua ini adalah menciptakan social armor atau perisai sosial, pakai nama besar filantropi, sains di Harvard, dan kedekatan dengan aristokrasi untuk menutupi aliran keuangan gelap dan kejahatan sistemik. Selama sistem ini tidak transparan, mereka bisa terus mengekstraksi kekayaan dari seluruh dunia tanpa hambatan hukum. Namun, rilis 3,5 juta halaman pada Januari 2026 ini adalah awal dari hancurnya perisai tersebut. Dunia sedang dipaksa terbuka, dan sistem perlindungan elit lama di City of London sedang diambang kehancuran. Saat ini, sistem keuangan global mulai retak. Menurut kalian, rahasia jaringan dana gelap para pemain besar di Indonesia akan ikut terbongkar atau tetap aman?